Gue sampai mikir kalau emang gue mati di sini, gue ikhlas. Sampai kepikiran ke sana. Sampai mikir situ. Karena badan udah gemeter, udah kaku karena posisi sendiri. Lu nggak ngeliat gue pos 3? Jawaban mereka tuh satu pun nggak ada yang bilang pos 3 tuh nggak ada siapa-siapa, kosong. Di situ gue ketemu satu pendaki yang lagi nyender, yang lagi kedinginan, dan dia itu nggak bisa ngomong apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Penatua bareng gue, Refdi Cool. Sebelumnya gue mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusan-urusan kalian. Amin. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, gue telah kedatangan narasumber nih yang akan menceritakan pengalaman mistisnya pada saat melakukan pendakian solo hiking di Gunung Sindoro pada tahun 2020. Langsung aja nih kita kenalan sama narasumbernya. Halo, Bang Ajoy. Ya. Apa kabar nih, Bang? Alhamdulillah baik. Kesempatan lagi nih Bang ya datang ya ke sini Ya. ya. Nah, kira-kira Abang kali ini mau cerita tentang pendakian yang solo hiking di mana, Bang? Solo hiking Sindoro, pendakian via Kledung. Via Kledung. Iya. Pada tahun 2020 bulan Maret. Bulan Maret 2020 ya. Belum Ya. lama ya, Bang ya? Belum lama. Oke, tahan sebentar ya, Bang ya. Oke. Oke, sebelumnya gue mau menginformasikan buat kalian yang memiliki pengalaman mistis atau cerita horor dan ingin menjadi narasumber langsung di Penatua, kalian bisa nih langsung DM ke Instagram Penatua di Penatua_official, atau kalian bisa klik link di bawah ini nih, kirim email di bawah deskripsi ya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung simak aja, ini dia ceritanya. Halo, Bang Ya. Ajoy. Ya. Selamat lagi nih. Nah, Bang, bisa nggak nih Bang diceritain dari awal kisahnya? Seperti apa? Oke, kalau buat awal kisahnya, gue itu berangkat sore hari dari Terminal Jombang. Ya kan, gue berangkat jam 5. Jam 5 sore tuh? Jam 5 sore gue berangkat. Saya sampai sana itu karena kendala bisnya itu bannya copot sebelah sebelum Terminal Wonosobo. Itu copot sebelah, kira problem, sampai sana tuh jam 9. Jam 9 pagi. 9 pagi? Iya. Jam 9 pagi gue dari Terminal Wonosobo. Untung juga masih ada bis Tayo yang nganterin ke Kledung, base camp. Ke base camp. Gue langsung berangkat. Nyampe base camp itu jam 12 siang. Sementara si Maxi Sindoro itu jam 12 siang terakhir dan nanti dibuka lagi habis asar jam 3 gitu. Karena Sindoro itu nggak bisa solo hiking, akhirnya gue nitip nama ke kawan pendaki lain. Ke rombongan lain ya, Ke Bang? rombongan lain. Gue naik, di situ kesalahan gue juga, gue sampai lupa konsumsi, sampai lupa makan gue, gitu. Di saat perjalanan itu gue jam 12 siang, entah kenapa, atau karena kondisi gue yang kurang fit, itu gue sampai pos 2 itu dari jam 12 sudah makan waktu sampai jam 5. Sampai jam 5 sore, Bang? Iya, itu baru sampai pos 2. Sementara gue selama di pendakian itu gue sendirian, selalu sendirian. Depan gue nggak ada pendakian, belakang gue pun nggak ada pendaki lain. Jadi kan Abang tadi nitip nama di rombongan lain ya? Iya. Tapi tetap tuh naiknya sendirian? Iya, tetap naiknya sendirian. Selama trek itu sampai pos 2, gue sendiri. Gue sempat bertanya-tanya sama heran juga sih, kayak
tadi kemana ya yang depan gua gitu, terus apa iya yang belakang gua nggak ada lagi ya gitu. Hingga akhirnya pos 2 gua di situ udah ngerasain janggal. Itu jam 5 sore, masih siang. Masih sore lah Masih ya sore. istilahnya. Ketika gua lagi duduk nyender gitu di pos 2, itu ada yang ngintip entah bayangan hitam atau apa gitu. Itu dari kejauhan gue pikir satwa liar. Ya, karena di sana masih banyak, gue pikir entah monyet atau apa. Gue diam nyender, gue tegesin nih, bener nggak sih nih gitu. Gue lihat makin ini, akhirnya gue berani deketin tuh. Pas gue deketin, itu bayangan hitam lama-lama gede. Gede bang. Lama-lama gede. Itu bayangan hitam kayak manusia gitu, tiba-tiba gede tuh bayangannya. Itu di pos 2 tuh baru. Dan itu pun posisi masih siang. Masih siang. Terang lah ya. Masih terang, masih ada. Ya. Makanya gue pikir itu satwa liar gitu. Dari situ nggak lama kemudian tiba-tiba hujan deres di pos 2. Itu hujan deres, karena itu gue langsung prepare lagi untuk lanjutin trek kan. Kejadian lagi di pos 3 itu masih hujan deras, nggak berhenti sampai pos 3. Posisi gue saat itu kan belum makan tuh dari kemarin sore, gue lupa, karena gue lupa juga gue kena asam lambung saat di pos 3. Dan itu posisi gue sendiri lagi, gue bingung, gue sendirian belum lagi, ketemu pendaki sama belum sekali ketemu ya? Depan gue nggak ada, belakang gue nggak ada. Itu udah jam 8 malam. Jam 8 malam. Iya, kan itu gila lama banget gue jalan. Sementara gue pendakian nggak pernah kayak gini gitu. Jam 8 malam gue di pos 3, posisi gue sendirian, gue kena sakit. Di situ gue langsung nyender. Depan gue tuh kayak ada bayangan putih yang nyapa gue. Gue bahkan sampai iya, bayangan putihnya tuh bayangan doang. Ini bayangan lagi, bukan kayak wujud. Cahaya lah ya. Iya, kayak cahaya gitu. Dia datang, gue sampai mikir kalau emang gue mati di sini, gue ikhlas. Aku sampai kepikiran ke sana. Sampai mikir situ. Karena badan udah gemeter, udah kaku karena posisi sendiri. Gue sampai ngomong kayak gitu, kalau emang mati sini, gue ikhlas, nggak apa-apa gitu. Nggak, kemudian entah gue pingsan atau gimana, itu gue tiba-tiba merem, melek, dan itu gue posisi kuat, stamina lagi, ada lagi gitu. Oh, ada tenaga lagi. Ada tenaga lagi gue buat gerak di situ. Hingga akhirnya gue nge-preparein lah buat gue pertolongan pertama gue. Kira gue siapin makanan buat gue. Udah agak tenangan. Akhirnya gue nge-camp di Sunrise Camp. Itu sebelum pos 4. Di pos 3 deket. Gue nyampe Sunrise Camp, gue bingung. Di situ banyak banget tenda. Banyak banget tenda. Dan itu pun mereka datang jalan sore. Sore mereka berangkatnya. Mereka berangkat sore semua. Harusnya papasan ya bang ya. Harusnya ketemu sama gua. Di situ gua tanya kawan-kawan yang pendaki lain, "Bang, naik jam berapa?" "Sore bang, habis asar." "Bang, naik jam berapa?" "Tadi siang jam 12." Saya tanya dong, "Lu nggak ngeliat gue pos 3? Jawaban mereka tuh satu pun nggak ada yang bilang pos 3 tuh nggak ada siapa-siapa, kosong. Dan memang mereka pun nggak ngerasa ketemu abang di jalan. Nggak ya? ketemu, dan gue pun situ bingung. Itu kejadian janggal banget bagi gue. Kira karena gue udah nyampe Sunrise Camp, gue bangun tenda sendiri. Di situ malam jam 12-an tuh hujan deras. Hujan deras banget. Yang tadi gue udah tidur, gue kebangun karena hujan, karena tenda gue sedikit rembes gitu. Gue bangun, situ gue bersihin tenda, tapi nih tenda belakang gue pikir babi, karena kan di situ masih banyak babi liar di Sunrise Camp.
babi kali ini ya, rusuh banget gitu, tenda gue Rusak-rusak digeser-geser aja. ataupun pendaki lain. Gue mikir begitu aja. Pas udah lagi kresek-kreseknya nih, tenda gue frame bawahnya itu sampai kecabut pasaknya, itu gue langsung buka dong tenda. Gue lihat siapa sih nih gitu. Yang nyatanya tuh nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa, bahkan angin pun nggak ada satu, cuman hujan dong terus. Tapi pasak sampai keangkat. Pasang sampai keangkat gitu. Wah, ngapa nih gitu. Udahlah, gua nggak mau peduliin tuh. Saat itu salahnya gua nggak mau peduliin. Gua tidur, harusnya itu summit itu kan kalau Sindoro itu dari Sunrise Camp itu summit itu jam 1-an ya. Jam 1 jam 2 pagi kita summit gitu. Nah, pas gua itu bangun jam 7 pagi. Bangun jam 7. Jam 7 pagi gua bangun, telat gua summit. Sementara di puncak Sindoro jam 12 siang udah harus turun karena kawah. Udah, ini ya, Iya. apa namanya? Gasnya itu ya. Gasnya udah bahaya, semua pendaki harus turun. Gua kira, wah, kalau gue jam 7 pagi gue nyampe atas harus lari dong. Situ gue kira gue paksain buat gue makan, gue prepare, gue bawa air 1 botol, udah gue berangkat. Di perjalanan itu gue sendiri lagi. Sendiri bang. Iya, itu suatu hal yang bagi gue mustahil. Saat itu soalnya bukan waktu-waktu yang sepi di gunung, dan itu pun di Sunrise Camp di pos 4 itu tenda banyak. Tapi kenapa di setiap pendakian gue itu gue selalu sendiri gitu. Ketika gue lagi naik menuju puncak, dari pos 4 menuju puncak, tuh kabut turun tebel, setebel-tebelnya gitu. Di situ gue ketemu satu pendaki yang lagi nyender, yang lagi kedinginan, dan dia itu nggak bisa ngomong apa-apa. Karena gue ngeliat pendaki kayak gitu, otomatis naluri manusiawi keluar dong. Nolongin dulu. Nolongin. Kira gue tanya, bang, temennya mana? Jawaban dia tuh aneh. Jawaban dia tuh, teman saya udah pulang semua. Pulang dalam tanda kutip gimana bang? Pulang memang Itu udah juga pada turun atau gimana? itu dia. Oh di situ nggak jelas juga. Iya, ya jawabannya. saya bilang, pulang kemana? Pulang ke rumah, bang, gitu. Jawabannya, udah pada pulang. Jawabannya gitu doang. Saat itu, saya tawarin, udah minum belum? Gitu. Ini ada nih air kalau belum minum. Abang nih pakai jaket saya, kedinginan nih abang. Gitu. Jawaban dia tuh, nggak mau, nggak usah. Gitu. Saya tega nggak tega buat ninggalinnya nih. Akhirnya saya bilang, bang, kalau saya tinggal sendiri, abang gimana nih? Nggak apa-apa, ntar teman saya ada. Ngomong gitu kan. Sebentar tadi dia bilang udah pulang. Udah pulang. Cuman dia ngomong lagi, udah ada. Pikiran saya juga, karena saya pengen ngejar ke puncak dulu. Saya bilang, oke bang, ntar kalau emang inian, saya kesini lagi. Gitu. Maksudnya, abang tunggu sini. Gitu. Kira saya naik terusin, ketemu udah tuh di puncak sama pendaki lain. Yang jadi mustahilnya lagi, itu saya tanya lagi di atas. Itu posisi udah jam 10 lewat setengah 11-an. Saya tanya lagi pendaki lain, bang, summit jam berapa? Dan jawaban mereka tuh ada yang jam 8, ada yang jam 6, ada yang jam 9. Nggak ketemu saya bang. Jawaban mereka lagi tuh nggak ada satupun yang ketemu saya. Yang pada dasarnya memang harusnya papasan ya bang ya? Yang harusnya papasan semua. Ya. Hingga akhirnya turun, saya bilang nih ke semua pendaki yang ada di atas, bang, ono di tengah jalan di batu ini ada pendaki lain, dia lagi butuh pertolongan no. Nanti kalau turun duluan kasih tolong ya, gitu. Tartaran turun, saya beraniin gitu. Tantaran turun, kawahnya belum terlalu tercium, saya beraniin kayak gitu. Akhirnya turun.
Turun dikasih hujan deras. Hujan lagi tuh. Hujan deras. Cuman saya nggak bawa jas hujan. Oh, karena memang abang pas naik itu suasananya memang cerah-cerah aja bang ya. Iya benar, Jadi nggak cerah banget. prepare buat bawa ponco ya. Iya. Apa gitu. Ya. Pas turun tuh hujan deras lagi. Itu saya ketemu pendaki lagi. Dan ini beda. Ini cewek sekarang. Ya benar-benar sih itu orang beneran. Saya tanya, Mbak sendiri aja? Enggak mas, saya banyak temennya di bawah. Kok Mbak belakangan? Saya pengen nikmatin dulu. Alasan lagi pada hujan deras. Hujan deras ya. Hujan deras, nggak masuk logis lah. Untuk iya, harusnya orang pengen buru-buru ke tenda ya. Iya, ini malah ngomongin, Mbak kan hujan ini. Nggak usah, ada nggak apa-apa. Ayo Mbak bareng turun. Enggak, udah saya di sini. Ngomong gitu. Hingga akhirnya itu saya nyampe pos 4, saya tungguin nih mbak-mbaknya. Sampai sore saya tungguin. Saya tanya semua, ada yang tinggalan ke temennya, ada yang tinggalan ke temennya. Satu pun jawabannya nggak ada yang ketinggalan. Nggak ada. Nggak ada. Jadi sosok si mbak-mbak ini nih, si cewek ini nih. Iya, entah siapa. Siapa ya? Karena memang rombongannya ada di situ juga nggak ada yang Nggak ngaku. ada. Saya tanyain sampai satu-satu karena saya khawatir juga, takutnya apa, gimana. Dan yang kasus cedera itu, yang pendaki saya ketemuin pas naik, itu pun nggak ada satu pun. Nggak ada. Sampai saya tanya ke base camp, sampai saya tanya di sunrise camp dan pos 4, itu pun satu pun nggak ada. Ya seperti itu. Gitu. Berarti dua sosok ini memang wallahu alam ya, ada atau Iya, enggak ya orang betul, fisiknya ya. Iya. Jadi kalau untuk Sindoro banyak hal-hal yang jadi dicerita lagi tuh pas gua udah mau turun. Ya. Gua itu turun jam 5 sore, turun dari di sunrise camp. Gua turun, gua sampai ngucap dalam diri gua, kalau emang ini gua turun jam 5 bareng pendaki lain, itu gua barengan sama temen pendaki sebelah gua barengan. Gua sampai ngucap ke diri gua, kalau emang nih gua turun gua sendiri lagi, ini gua udah bodo amat gitu. Gua udah setrah mau gimana kayak gitu. Udah nggak terlalu mikirin lah Udah ya. nggak terlalu mikirin. Itu gue saking pengen taunya nih gue beneran karena ini mistis ataupun karena hal biasa, itu gue pengen buktiin tuh. Ketika turun, dia berempat, gue sendiri di belakang ngikutin. Pas gue ngikutin ini dia berempat, itu hilang seketika tuh pas belokan doang bang. Jarak berapa bang? Paling jarak 2 meter lah. 2 meter. 2 meter. Jadi pas itu ada tikungan agak tajam. Ya gue otomatis buru-buru dong. Karena gue takut kehilangan juga. Dan itu pun udah nggak ada. Hilang bang. Hilang bener-bener. Yang logikanya 2 meter. Ya kita susul sedikit juga udah ketemu ya bang. Pasti. Gitu. Kita panggil atau kita teriakin juga. Kita ini denger lah. Soalnya ini sampai gue teriakin bang. Gue saking nggak percayanya. Pas dia udah hilang. Gue teriakan. Woi bang. Gitu. Itu nggak ada satupun jawaban. Nggak ada yang nyautin. Nggak ada satupun jawaban. Kacau sih bang. Saat itu, ketika saat itu juga, gue makin buru-buru dong. Udah gue harus pulang nih, udah nggak beres. Udah mulai panik ya Udah bang? mulai panik gue juga, panik, iya. Akhirnya gue agak beraniin, gue agak lari. Karena itu posisi udah maghrib lewat, udah malam lah. Gue nyalain senter, pas banget senter gue rusak. Mati senternya bang? Senter mati, gue nggak megang handphone. Terus pencahayaannya dari mana bang? Gue cuman ngandelin insting gue doang. Sementara di hutan, ya abang juga tahu sendiri, gelapnya itu bukan main. Itu gue ngandelin insting gue doang bang. Pas turun itu, pikiran gue udah panik, udah suges tentang hal seperti itu. Ditambah lagi ada kendala dalam pencahayaan gue sendiri naik gunungnya. Emang diuji banget tuh gue. Pas senter gue mati, wah nggak beres. Gue antara dua tuh, antara gue stay di sini atau gue beraniin turun
tapi gue antara tersesat atau enggak, gitu kan. Ya sedikit pelajaran tentang teknik survival gue sih, ya alhamdulillah gitu, kebantu tentang itu ya. Gue turun, sampailah itu di base camp Keledung. Gue sampai, itu semua orang base camp tuh udah bingung. Lah, sama siapa bang? Gitu. Saya sendiri. Lah, kok berani? Gitu kan? Kok berani? Emang kenapa? Kalau sini mah nggak ada yang berani turun malam, gitu kan? Apalagi sendiri. Gitu. Ya nggak apa-apa sih pak, saya kan nggak tahu gitu. Alasan saya gitu, saya nggak tahu. Saat itu juga semua elektronik itu hidup. Mau senter itu normal, mau itu HP yang tadi saya pikir mati karena lowbat, tau-taunya nggak lowbat. Itu kembali normal lagi bang? Kembali normal lagi semua. Berarti memang secara nggak langsung kayak mati tiba-tiba aja pada saat abang mati tiba-tiba aja. Dan itu senternya masih ada sama gue tuh, masih saksi hidup gue. Masih hidup ya? Iya, itu senter juga gak bakal gue apa-apain. Nah, dari situ kayak, oh, kayaknya gue harus belajar nih tentang memahami apa itu dunia nyata, apa itu dunia yang berdampingan dengan kita. Itu gue harus pelajarin banget seperti itu ya. Mungkin karena di situ pun masih ada kekuasaan Allah yang masih sayang sama gua, dia ngasih pelajaran hidup gua gitu. Mungkin pun kalau emang bahasanya orang yang hilang di gunung ataupun orang yang meninggal di gunung, kan itu macam-macam sebabnya gitu. Banyak sih seperti itu aja. Oke, ini bang, gue mau ngajuin beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, untuk sosok yang orang kayak lagi butuh pertolongan tuh, yang pas abang dari pos 4 mau naik ke puncak. Nah itu dia stylenya memang style pendaki atau gimana bang? Kalau untuk style itu dia pendaki, tapi mukanya pucat. Pucatnya itu pucat sakit gitu, kayak yang namanya mungkin capek ya, ataupun karena dia lelah atau gimana. Tapi itu pucat banget mukanya. Makanya saya sampai tawarin minum, tawarin jaket, karena saya pun khawatir. Gitu. Tapi jawaban dia ya nggak logis juga bagi saya. Kenapa pas ditanya temannya mana, jawabannya pulang. Terus tanya lagi, katanya nanti datang. Kacau sih bang. Nah sama, untuk yang sosok perempuannya juga seperti itu bang, pendaki juga setelannya. Iya, setelannya pendaki juga, dan dia pakai kerudung gitu. Ya kalau untuk muka sih dia nggak sepucat sebelumnya gitu, tapi untuk dari segi matanya udah sayu, udah bibirnya mulai pucat gitu, itu udah kelihatan gitu. Cuman untuk ditolongnya kenapa nggak mau gitu. Dan udah dicek pun nggak ada. Nggak ada anggota yang kehilangan tim ya, nggak ada kehilangan ininya ya. Aja sih bang. Nah setelah abang sampai ke base camp nih bang, nah, kelanjutan dari 4 orang yang tadinya di depan abang tiba-tiba hilang tuh, itu mereka udah sampai di base camp dulu? Udah sampai di base camp duluan? Dia udah sampai itu dari jam berapa ya? Jam 8-an udah sampai. Jam 8, setengah 9, jam 8 dia udah sampai bawah karena dia geber cepat. Sementara saya itu nyampe bawah jam malam, jam 11-an. Jam 11-an bang? Karena jarak 2 meter hilang, harusnya memang nggak terlalu jauh juga bang ya ke pencarnya. Dan saya panggil pun masih dengar harusnya. Nah pada saat ini nih senter mati, handphone pun mati. Nah di situ kan abang disuruh milih 2 pilihan yang memang sama-sama beresiko bang. Iya. Antara abang stay di situ juga ya beresiko juga karena abang sebelumnya udah mengalami gangguan yang terlalu banyak ya. Kalau dipaksa jalan pun lebih beresiko lagi bang. Iya. Nah itu abang nggak berpikir nanti gua kenapa-kenapa atau gimana gitu? Nggak, karena kan teknik survival itu kan stop, ya kan. S-nya itu survival, ya kan. T-nya itu thinking, berpikir. O-nya over apa kalau ini cek inilah
lokasi gitu. Terus P-nya planning gitu. Jadi stop itu yang saya lakuin gitu. Ketika saya survival, saya thinking, berpikir dulu apa yang harus dilakuin, observasi pokoknya. Observasi. Iya, observasi, saya survei tempat, kalau emang di situ nggak ada jalan, pasti saya balik lagi ke tempat yang sama. Gitu. Yang terakhir planning. Planning itu ya apa yang harus kita lakuin. Perencanaan ya. Ya, teknik dasar survival sih saya pakai. Ini berarti abang ya ketolong ya karena memang keilmuan yang udah abang miliki juga ya. Karena jadi berani ngambil keputusan ya karena memang abang udah paham kalau memang ilmu gue udah mumpuni nih ya kan. Nggak juga sih. Seenggaknya punya tahu dasarnya Iya, lah. benar. Di situ ke praktek langsung lah. Praktek Dari langsung. apa yang materi telah kita pelajari, di situ kepake banget emang. Oke banget. Iya. Nah, ada pesan-pesan nggak nih bang untuk penonton di rumah nih yang mau melakukan pendakian solo hiking kayak abang juga nih? Oke. Pesan-pesan buat semua pendaki yang lama ataupun baru mau mendaki, pesan-pesannya apabila solo hiking sebisa mungkin yang pertama itu sudah berpengalaman di gunung-gunung yang memang treknya itu lumayan sulit ataupun sulit gitu. Yang kedua itu safety, stay safety. Walaupun kita sendiri harus secara detail kita pikirkan dari mulai peralatan, makan, ya kan, logistik dan lain-lainnya itu harus safety. Yang keempat itu kita harus always positive thinking. Apapun yang terjadi di gunung itu pasti ada hikmahnya, dan dimanapun kalian berada itu pasti ada hikmahnya. Jadi ambil selalu hikmahnya, jangan pernah negatif, jangan pernah berpikir yang tidak-tidak di gunung. Selalu always apa ya? Always semangat ya. Oke nih, gitu. Langsung bingung. Oke nih, bener nih kata Bang Acoy. Intinya mau kemana pun kita pergi nih, apalagi kita mau solo hiking nih, naik gunung ya kan. Nah, bekalilah diri kita dengan pengetahuan dasar, entah buat survival segala macamnya, itu mesti berbekal itu semua. Oke, sekali lagi gue mau ngingetin buat kalian nih yang punya cerita horor atau pengalaman horor dan ingin menjadi narasumber langsung di Penatua, kalian bisa nih langsung DM ke Instagramnya Penatua di penatua_official, atau kalian bisa kirim email, nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Gua Ref Dwiko dan Bang Acoy pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.